Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjut ke hadis yang keempat. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan yang terpercaya. Inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkan, diciptakan di perut ibumu selama 40 hari berupa nutfah, yaitu berupa setetes air mani, berupa air mani. Sumayakunu alaqatan, kemudian jadi alaqah, jadi getih kempel, misla dalika, sama selama 40 hari. Sumayakunu mudghatan, kemudian jadi mudghah, misla dalika, sama 40 hari. Summa yursalu ilahi malaku payung pau piruhu wa yumaru bi arba'ati kalimatin. Kemudian Allah menyuruh satu malaikat untuk meniupkan ruhnya dan untuk menulis 4 kalimat tentang nasibnya, tentang ketentuan rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, tentang amalnya, wa saqiyun aw sa'idun, yaitu tentang bagja dan cilakanya, tentang cilaka dan bagja bahagianya. Wa wallahi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi ahli jannah. Demi Allah, dat yang tiada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali jannah, sesungguhnya di antara kamu seorang beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga jarak di antara dia dan surga itu ila diro'in satu hasta. Fasbiku alaihi kitabu fa ya'malu bi amali ahlina. Tapi Allah telah mengucapkan dalam tulisan kitab itu sebagai ahli neraka, bi ahlinar, maka dia beramal ahli neraka, huluga, sampai masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahlinar, dan sesungguhnya di antara kamu seseorang beramal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa baina, sehingga dia jarak di antara dia dan neraka satu hasta. Fayasbiku alaihi kitabun, tapi Allah telah menetapkan dalam catatan kitabnya sebagai ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannati, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhulaha, dan masuk ke dalam surga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan tentang penciptaan manusia di rahim ibu kita, yaitu 40 hari berupa nutfah, dan 40 hari berupa darah, dan 40 hari berupa daging. Kemudian Allah menyuruh seorang malaikat untuk meniupkan ruhnya dan menulis 4 ketentuan nasibnya. Yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat tentang nasibnya, nasib sengsara, celaka, atau bahagia. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan seandainya seseorang itu beramal dengan amalan ahli surga, tapi dia dalam catatan Allah dia akan masuk neraka, maka pada akhir hidupnya dia akan beramal ahli neraka dan masuk ke neraka. Karena sudah ada catatan ketentuan di Lauh Mahfudnya Allah. Banyak orang yang ahli ibadah,
Salah satu contoh cerita Bal'am bin Ba'ur adalah ulama ahli ma'rifat. Bahkan diceritakan kalau dia melihat ke atas, melihat langit, bukan hanya biru langit yang dia lihat, tapi dia pandangnya tembus sampai aras, sehingga tahu siapa saja yang akan mati besok. Kalau dia menundukkan kepala ke bawah, jangan hanya melihat rambut dan tanah merah, tapi dia tembus pandangannya sampai ke lapis bumi yang ketujuh, sehingga dia tahu orang yang sedang disiksa kubur atau orang yang sedang menikmati nikmat kubur. Nah, tapi akhirnya karena ketentuan Allah dalam sana dia masuk neraka, akhirnya dia beramal, masalah beramal amalan masuk neraka, sehingga dia matinya mati su'ul khotimah. Diceritakan sampai hatinya diganti dengan hati anjing ashabul kahfi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kalau seandainya di antara seseorang di antara kita beramal dengan amalan ahli neraka, tapi dalam catatan kitab Allah dia itu adalah ahli surga, maka dia di akhir hidupnya matinya dalam keadaan husnul khotimah, walaupun dia selalu beramal ahli neraka, tapi kalau catatan Allah di lauh mahfuz dia ahli surga, pada akhirnya dia matinya mati husnul khotimah, beramal dengan amalan ahli surga dan masuk surga. Salah satu contohnya ada cerita seorang lonte, seorang perek, seorang perempuan yang suka menjualkan dirinya, yang suka menjualkan kehormatannya, tapi dalam catatan Allah dia itu adalah ahli surga. Di akhir hidupnya dia hanya memberi air minum pada anjing yang kehausan. Dengan amalan itu Allah masukkan dia ke surga, karena dia telah ada dalam catatannya adalah dia ahli surga. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, dengan mendengarkan hadis ini, sahabat jangan putus asa beramal, karena hadis ini bukan tidak benar adanya, tapi benar. Tapi kita harus tetap berusaha beramal soleh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi jangan salah niatnya. Yang pertama, jangan sampai kita beramal karena ingin surga. Jangan sampai kita beramal karena ingin dapat pujian orang. Jangan sampai kita beramal karena sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita beramal soleh karena sesuatu yang inginkan, berarti kita sedang negosiasi bisnis dengan Allah. Amal kita ingin ditukar dengan surga, ingin itu, ingin ini, dan yang jangan. Tapi kita beramal, mari kita beramal secara ikhlas dengan niat. Jangan salah niat. Niatnya adalah mencari ridho dan rahmatnya Allah. Karena masuk surga bukan dengan amal, tapi masuk surga itu adalah dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah ini hadis keempat bermanfaat untuk umat, untuk kita, agar kita hati-hati luruskan kita dalam beramal soleh. Jangan sampai niat apa-apa, tapi harus niatnya niat mencari rahmat dan ridhonya Allah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.